Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Saputra dari kelas 20 Manajemen K3. Di sini saya akan menjabarkan atau memaparkan tentang tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini dapat dipahami dari firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku berhendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Kata khalifah berasal dari kata khalf atau kata khalaf yang artinya datang kemudian menggantikan. Sedangkan arti kata khalifah adalah menggantikan orang lain. Ada kalanya karena tidak adanya orang yang diganti, dan ada kalanya karena memuliakan dan atau mengangkat kedudukan orang yang dijadikan pengganti. Khalifah pengertian terakhir inilah yang dimaksud dengan Allah mengangkat manusia khalifah di muka bumi. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Fatir ayat ke-39, Surat Al-An'am ayat ke-165, manusia adalah makhluk yang termulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Itu disebutkan dalam Quran Al-Isra ayat ke-70, dan ia dijadikan oleh Allah dalam sebaik-baiknya bentuk atau kejadian dalam fisik maupun fisiknya dalam surat At-Tin ayat ke-5, serta dilengkapi dengan berbagai alat potensial dan potensi-potensi dasar atau fitrah yang dapat dikembangkan dan diaktualisasikan seoptimal mungkin melalui proses pendidikan. Karena itulah maka sudah selayaknya manusia menyandang tugas sebagai khalifah di muka bumi. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi, tertera dalam Quran Surat Al-Hud ayat ke-61, serta mewujudkan keselamatan dan kebaikan hidup di muka bumi. Ada dalam Surat Al-Maidah ayat ke-16. Dengan cara beriman dan beramal soleh, Quran Surat Al-Ra'd ayat ke-29, bekerja sama dan menegakkan kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran. Quran Surat Al-Asyr ayat 1-3. Karena itu tugas kekhalifahan merupakan tugas suci dan amanah dari Allah sejak manusia pertama hingga manusia akhir zaman yang akan datang, dan merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengabdian kepadanya. Tugas-tugas khalifah tersebut menyangkut tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, meliputi tugas-tugas menuntut ilmu pengetahuan. Ada dalam Quran Surat An-Nahl, karena manusia itu adalah makhluk yang dapat dan harus dididik atau diajarkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-31, dan yang mampu mendidik atau mengajarkan. Quran Surat Al-Imran ayat ke-187 dan Al-An'am ayat ke-51. Menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan kesengsaraan. Termasuk di dalamnya adalah menjaga dan memelihara kesehatan fisiknya, memakan makanan yang halal dan sebagainya, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Kata akhlak berasal dari kata khuluq dan khalq. Khuluq merupakan bentuk batin atau rohani, dan khalq merupakan bentuk lahir atau jasmani. Tugas kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga meliputi tugas membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera atau keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah atau cinta kasih. Itu tertera dalam Quran Surat Al-Rum ayat ke-21. Dengan jalan menyadari akan hak dan kewajiban seorang suami istri atau ayah ibu dalam rumah tangga.
Tugas kekhalifahan dalam masyarakat meliputi tugas-tugas mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Tertera dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 dan 14 serta surat Al-Anfal ayat ke-46. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan tertera dalam Quran surat Al-Maidah ayat kedua. Menegakkan keadilan dalam masyarakat ada dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-135. Bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi munkar tertera dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-104 sampai 110. Berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, termasuk di dalamnya adalah para fakir miskin serta anak yatim. Tertera dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-60, An-Nisa ayat kedua. Orang yang cacat tubuh tertera dalam Quran surat Abasa ayat 1 sampai 11. Dan orang yang berada di bawah penguasaan orang lain. Tugas kekhalifahan terhadap alam atau natur meliputi mengulturkan natur, membudayakan alam, yakni alam yang tersedia ini agar dibudayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. Menaturkan kultur atau mengalamkan budaya ya, yakni budaya atau hasil karya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam. Jangan sampai merusak atau lingkungan hidup agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia dan lingkungannya. Selanjutnya adalah mengislamkan kultur.